terletak di tengah Samudra Pasifik. Nauru adalah negara pulau kecil yang jarang terdengar namanya dan lebih jarang lagi dikunjungi. Namun jangan tertipu oleh ukurannya, karena apa yang terjadi di sini terasa seperti kisah film thriller. Apakah kamu penasaran bagaimana surga tropis bisa berubah menjadi salah satu tempat paling misterius dan dihindari di bumi? Tetap bersama kami, karena cerita tentang Nauru ini akan membuatmu terdiam. Ada kisah tentang seorang kepala polisi yang memesan mobil sport mewah Lamborghini, tetapi tidak bisa menggunakannya karena berat badannya berlebihan. Sebuah gambaran kontras tentang ketimpangan kekayaan dan masalah kesehatan di Nauru. Menariknya, kata Nauru dalam bahasa Finlandia berarti tawa. Sebuah kebetulan yang terasa aneh bagi tempat dengan cerita yang begitu rumit. Dari persoalan kemiskinan dan korupsi hingga keberadaan pusat penahanan terbuka, Nauru adalah negeri penuh paradoks yang menantang logika umum. Sebuah pulau kecil tersembunyi di hamparan luas birunya Samudra Pasifik. Ketika kita membahas keterasingan, ini sama sekali bukan berlebihan. Nauru seperti titik kecil di peta dunia, terapung lebih dari 300 km dari tetangga terdekatnya, Pulau Banaba di Kiribati. Jika ingin mencapai benua terdekat, kamu harus menempuh ribuan kilometer melintasi lautan terbuka. Kota besar terdekat, Brisbane di Australia, berjarak hampir 3.000 km. Dengan waktu terbang lebih dari 5 jam. Oahu di Hawaii, jaraknya lebih dari 4.000 km dari Nauru, menjadikannya salah satu lokasi paling terpencil di dunia. Keterasingan ekstrem ini bukan hanya soal geografi, tetapi juga soal perasaan. Letaknya yang jauh memberi Nauru suasana sunyi, tempat yang jarang dijelajahi orang. Dikelilingi terumbu karang dan wilayah daratan yang terjal. Pulau kecil ini menyimpan rahasianya rapat-rapat. Tanpa pelabuhan alami dan hanya satu bandara internasional dengan jadwal terbatas, mencapai Nauru bukan hal mudah. Datang ke sini bukan sekadar perjalanan, melainkan petualangan yang menuntut tekad dan rasa ingin tahu. Namun justru keterpencilan inilah yang membuat Nauru istimewa. Lingkungannya yang masih alami menciptakan keanekaragaman hayati yang unik. Seperti gelembung ekologi yang relatif belum tersentuh pembangunan modern. Terumbu karang di sepanjang pesisirnya menghadirkan pemandangan bawah laut yang masih murni. Di bagian dalam pulau, waktu terasa berjalan lebih lambat dan alam seakan berkuasa penuh. Lingkungan Nauru yang belum banyak tersentuh menjadi ekosistem langka yang jarang bisa disaksikan. Ada daya tarik misterius dari Nauru yang terus memikat, bahkan para pelancong berpengalaman. Dalam keterasingannya, pulau ini berhasil mempertahankan cara hidup yang telah menghilang di banyak tempat lain. Di sini, alamnya tetap liar dan penuh warna. Meski pulau ini nyaris terlupakan oleh waktu, di bagian berikutnya, kita akan menyelami kehidupan orang yang menyebut surga terpencil ini sebagai rumah. Dan melihat bagaimana mereka menyesuaikan diri di salah satu sudut dunia yang paling jauh. Seperti apa rasanya hidup di tempat ketika dunia luar terasa begitu jauh. Dengan luas hanya 21 km persegi, Nauru adalah negara terkecil ketiga di dunia setelah Vatikan dan Monaco. Ukurannya bahkan lebih kecil dari banyak kawasan permukiman di kota besar. Dan seluruh wilayahnya bisa dikelilingi dengan mobil dalam waktu sekitar 30 menit. Tidak ada kawasan perkotaan besar di sini. Jika melihat peta pulau ini, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak biasa, yaitu penanda bangunan alih-alih kota. Sebuah ciri langka yang menunjukkan betapa padat dan terpusatnya kehidupan di pulau ini. Jalan. Jalan membentang mengikuti garis pantai sepanjang sekitar 30 km. Jalan beraspal. Ini salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana kamu dapat mengelilingi seluruh negara hanya dalam setengah jam. Namun, landasan pacu bandara memotong jalan utama. Jadi saat pesawat lepas landas atau mendarat, kendaraan di jalan harus berhenti dan menunggu hingga pesawat melintas. Negara ini hanya memiliki satu bandara internasional dengan operasional terbatas. Ketiadaan infrastruktur berskala besar membuat pulau ini tetap relatif bebas dari industri berat, sehingga banyak keindahan alaminya masih terjaga. Namun kondisi ini juga membawa tantangan besar. Tidak ada sistem transportasi umum yang berkembang. Dan sebagian besar infrastruktur dibangun saat pulau ini bergantung pada penambangan fosfat yang membentuk ekonomi sekaligus lingkungannya. Peristiwa yang kemudian mengubah surga ini menjadi medan konflik segera terjadi. Tetaplah bersama saya, karena bagian selanjutnya akan mengungkap sisi gelap perubahan pulau ini.
Menurutmu apa yang terjadi ketika seluruh ekonomi bergantung pada satu sumber daya yang terus menipis? Sebelum menjawab, saya punya permintaan singkat 10 detik untuk kamu yang sedang mendengarkan. Jika ingin mendukung, tekan tombol notifikasi dan berlangganan sekarang. Karena itu sangat berarti bagi kami. Dukunganmu membantu perkembangan kanal ini. Dan sebagai balasan, saya dan tim akan berusaha menghadirkan tayangan yang semakin berkualitas untukmu. Sepakat. Kisah ini bermula pada tahun 1798. Ketika Kapten Inggris John Fearon secara tidak sengaja menemukan pulau ini dan terpesona oleh keindahan alamnya yang subur dan alami. Ia menamainya Pleasant Island. Saat itu, Nauru dihuni komunitas asli kecil yang hidup mandiri. Kehidupan berpusat pada perikanan dan pertanian, dengan penduduk hidup selaras dengan lingkungan mereka. Namun pertemuan awal antara warga Nauru dan orang Eropa memicu pertukaran barang, alkohol, tembakau, dan senjata api diperkenalkan, dan dengan cepat mengubah kehidupan damai di pulau itu. Pada tahun 1878, insiden penembakan akibat mabuk berkembang menjadi perang saudara besar yang berlangsung hampir 1 dekade dan mengurangi populasi hingga sepertiga. Setelah konflik berakhir, otoritas kolonial Jerman mengambil alih pada tahun 1888 dan memberlakukan aturan baru bergaya barat. Tradisi lokal ditekan atau diawasi ketat, dan pulau ini menjadi bagian dari persaingan politik kekuatan Eropa. Memasuki abad ke-20, segalanya berubah. Setelah ditemukannya cadangan fosfat besar di pulau ini. Fosfat adalah mineral penting untuk pupuk, dan membuat Nauru menjadi salah satu negara terkaya per kapita di dunia pada tahun 70-an dan 80-an. Untuk sementara waktu, pulau ini menikmati kemakmuran dengan standar hidup yang sulit dibayangkan banyak orang di dunia. Barang mewah berdatangan dan infrastruktur diperbarui. Namun pengelolaan kekayaan fosfat dipenuhi korupsi dan perencanaan yang buruk. Para pemimpin gagal mengembangkan industri berkelanjutan atau mendiversifikasi ekonomi, dan hanya bergantung pada tambang fosfat sebagai penopang utama. Menjelang akhir tahun 90-an, cadangan hampir habis dan Nauru menghadapi krisis ekonomi berat. Kamu mungkin penasaran seberapa unik aktivitas presiden terkaya di dunia. Klik sudut kanan atas layar untuk mengetahui lebih lanjut. Mari kita kembali ke kisah tentang sumber daya yang begitu melimpah hingga menjadikan negara ini salah satu yang paling cepat bertambah kaya pada masanya. Pada tahun 1899, ahli geologi Inggris Albert Ellis menemukan bahwa batu yang dipakai sebagai penahan pintu di kantor Pacific Islands Company di Sydney ternyata bukan batu biasa, melainkan kaya fosfat, bahan utama pupuk. Penemuan ini mengubah Nauru dari pulau yang tidak dikenal menjadi pemain penting di panggung internasional. Penambangan fosfat segera dimulai dan berkembang pesat, hingga akhirnya mencakup lebih dari 80% wilayah daratan pulau. Selama beberapa dekade berikutnya, tanah Nauru digali dan hasilnya dikirim ke berbagai negara untuk mendukung pertanian. Tetapi dengan harga mahal bagi pulau itu sendiri. Ketika Nauru merdeka pada tahun 1968, negara ini mengambil alih kendali atas sumber daya fosfatnya. Dibentuklah Nauru Phosphate Royalties Trust untuk mengelola dan menginvestasikan keuntungan besar dari pertambangan. Pada puncaknya, dana ini mengumpulkan lebih dari $1 miliar, menjadikan Nauru salah satu negara terkaya di dunia per kapita. Untuk waktu singkat, pulau kecil di Pasifik ini menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Tempat uang mengalir deras layaknya lautan di sekitarnya. Dari batu penahan pintu menjadi jutaan dolar. Jika kamu memimpin, bagaimana kamu akan menggunakan kekayaan fosfat Nauru? Tulis ide kreatifmu di bawah. Kekayaan ini membawa gaya hidup mewah bagi banyak warga Nauru. Pemerintah membelanjakan dana besar untuk proyek ambisius dan mengimpor barang mewah. Pulau ini membangun berbagai fasilitas besar, termasuk rumah sakit bergengsi, hotel kelas atas, dan maskapai penerbangan sendiri. Air Nauru yang menghubungkan pulau dengan dunia luar. Untuk sementara, Nauru menikmati statusnya sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Namun pengelolaan kekayaan fosfat kembali ternodai korupsi dan perencanaan yang lemah. Para pemimpin tidak mengembangkan sektor berkelanjutan atau memperluas basis ekonomi dan tetap bergantung sepenuhnya pada tambang fosfat. Pada akhir tahun 90-an, cadangan hampir habis dan Nauru mengalami kejatuhan ekonomi yang parah.
Ketergantungan berlebihan pada satu sumber daya membuat Nauru sangat rentan. Saat fosfat hampir habis, pulau ini hampir tidak memiliki tanah subur tersisa. Lingkungannya rusak, dan ekonominya sulit berkembang ke arah lain. Gaya hidup mewah yang dulu menjadi ciri Nauru perlahan memudar ketika pulau ini harus menghadapi dampak kerusakan lingkungan dan kesalahan pengelolaan keuangan. Sayangnya, Nauru kini termasuk salah satu negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Lebih dari 80% penduduk tergolong kelebihan berat badan. Dan hampir 40% menderita diabetes tipe 2. Angka yang mengejutkan untuk negara sekecil ini. Lalu bagaimana Nauru, yang dulu begitu makmur, bisa berada dalam kondisi seperti ini? Kehilangan lahan subur membuat warga beralih ke makanan olahan impor, memicu epidemi obesitas yang tidak terduga. Namun kekuatan tersembunyi apalagi yang memperburuk krisis kesehatan ini selain perubahan pola makan. Di masa lalu, warga Nauru hidup dari alam, dengan pola makan yang kaya ikan, kelapa, dan hasil kebun lokal. Namun puluhan tahun penambangan fosfat menghilangkan tanah subur pulau ini, membuat pertanian hampir mustahil dilakukan. Ketika sumber makanan tradisional menyusut, masyarakat mulai bergantung pada makanan olahan impor yang tinggi lemak, gula, dan garam. Makanan praktis ini segera menjadi bagian utama konsumsi harian, menggeser pola makan sehat menjadi pola yang memicu obesitas serta penyakit terkait seperti diabetes, gangguan jantung, dan hipertensi yang terus meningkat. Berat badan berlebih dulu sering dikaitkan dengan kemakmuran dan keberhasilan. Para kepala suku dan tokoh masyarakat dengan bangga menunjukkan perut besar mereka sebagai simbol status, memperkuat anggapan bahwa tubuh yang kenyang mencerminkan kehidupan yang sejahtera. Krisis ini semakin parah karena perjanjian dagang yang menyulitkan Nauru mendapatkan pilihan makanan yang lebih sehat. Seperti negara kecil Pasifik lainnya, Nauru terikat kesepakatan yang membuatnya harus mengimpor daging berkualitas rendah, seperti ekor domba dan kalkun yang tinggi lemak dan mempercepat lonjakan obesitas. Mitra dagang besar terutama Amerika Serikat memiliki pengaruh kuat dan sering memaksa syarat yang merugikan. Samoa pernah mencoba menghapus makanan tidak sehat dari perjanjian dagangnya, tetapi mendapat ancaman dikeluarkan dari Trans-Pacific Partnership Agreement. Selain itu, teori Thrifty Gene diajukan sebagai salah satu penjelasan atas tingginya angka obesitas dan diabetes di kalangan penduduk Pasifik, termasuk warga Nauru. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang mereka berevolusi untuk menyimpan lemak secara efisien agar bertahan saat masa kelaparan. Namun di era modern, dengan melimpahnya makanan olahan dan gaya hidup kurang aktif, kecenderungan genetik ini justru berkontribusi pada peningkatan obesitas. Merokok juga menjadi masalah kesehatan serius di Nauru, karena negara ini memiliki tingkat konsumsi tembakau tertinggi di dunia. Jika digabungkan dengan obesitas yang tinggi, kebiasaan ini semakin memperburuk situasi kesehatan masyarakat dan membebani sistem layanan kesehatan yang sudah kewalahan. Akibatnya, warga Nauru menghadapi banyak tantangan kesehatan dan harapan hidup yang lebih rendah. Tanpa pemasukan yang stabil, Nauru mencari sumber pendapatan lain yang seringkali kontroversial. Pada awal tahun 2000-an, negara ini sempat dikenal sebagai pusat pencucian uang dengan memanfaatkan statusnya sebagai surga pajak. Ketika tekanan internasional meningkat, disusun kebijakan untuk mencegat dan memproses pencari suaka di luar wilayah Australia. Dengan pilihan terbatas, Nauru menyetujui kerjasama tersebut. Maka berdirilah Pusat Pemrosesan Regional Nauru, dan para pencari suaka yang menuju Australia dengan perahu dikirim langsung ke pulau terpencil ini. Bagi Nauru, ini menjadi penyelamat ekonomi. Tetapi bagi para pengungsi, situasinya jauh lebih kelam. Kondisi di dalam pusat penahanan menuai kontroversi karena kepadatan tinggi dan layanan medis yang terbatas. Banyak pengungsi hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun. Walau mendapat tentangan global, pusat ini tetap beroperasi dengan sedikit perubahan dan akses yang sangat dibatasi bagi pengamat luar. Untuk meredam kritik dan mengendalikan narasi, pemerintah Nauru mengambil langkah tegas. Pada tahun 2015, mereka sempat memblokir Facebook. Akses ke pulau ini juga diawasi ketat dan memperoleh visa sangat sulit. Tingkat kerahasiaan ini menyulitkan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan pengawas internasional untuk mengetahui kondisi sebenarnya di dalam fasilitas tersebut. Situasi ini meninggalkan noda pada reputasi Nauru. Pulau ini kerap diingat sebagai penjara terbuka bagi para pengungsi. Bagaimana negara kecil dan terpencil ini dapat bangkit dari bab sulit tersebut?
Tantangan lain masih menanti dan akan kita bahas berikutnya. Nauru, sebuah negara pulau kecil di Pasifik, penuh dengan kejutan. Dan dua ciri paling menarik adalah tidak adanya ibu kota resmi dan kekurangan pasukan militer. Berbeda dengan kebanyakan negara yang memiliki ibu kota sebagai pusat pemerintahan, administrasi, dan perdagangan, Nauru memilih pendekatan yang berbeda. Negara ini tidak memiliki ibu kota yang ditetapkan. Kantor-kantor pemerintahan utamanya berada di distrik Yaren, yang sering disebut sebagai ibu kota de facto. Namun baik Yaren maupun distrik lainnya tidak diakui secara resmi sebagai ibu kota. Ini mencerminkan ukuran kecil pulau tersebut, hanya 21 km persegi, serta kenyataan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan, administrasi, dan ekonomi tersebar di beberapa distrik. Bagi sekitar 10.000 orang yang tinggal di Nauru, pengaturan ini berjalan dengan lancar. Tidak adanya ibu kota resmi tidak menghalangi pemerintahan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Nauru, berbeda dengan banyak negara besar, tidak memerlukan kota pusat untuk mengelola urusan negara. Yang lebih luar biasa adalah keputusan Nauru untuk tidak memiliki pasukan militer. Pulau ini tidak memiliki tentara, tank, atau pangkalan militer. Alih-alih mengalihkan sumber daya terbatas untuk mempertahankan sistem pertahanan, Nauru mengandalkan kesepakatan dengan Australia, yang telah memenuhi kebutuhan pertahanan negara ini selama beberapa dekade. Berdasarkan perjanjian ini, Australia bertanggung jawab melindungi Nauru dari ancaman eksternal. Pengaturan ini tidak hanya efisien, tetapi juga praktis untuk negara dengan ukuran dan populasi seperti Nauru. Dengan populasi yang sangat kecil, sekitar ukuran sebuah lingkungan di kota besar, biaya untuk mempertahankan pasukan militer akan sangat tinggi, baik secara finansial maupun logistik. Ketergantungan Nauru pada Australia memungkinkan negara ini untuk fokus pada area lain, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, daripada menghabiskan anggaran untuk pertahanan. Sebuah kepolisian lokal kecil menangani keamanan internal dan penegakan hukum, memastikan perdamaian dan ketertiban di pulau tersebut. Strategi mengandalkan negara tetangga yang lebih besar untuk pertahanan ini tidak hanya dimiliki Nauru. Beberapa negara pulau kecil di Pasifik, seperti Tuvalu dan Kepulauan Marshall, memiliki kesepakatan serupa dengan negara besar. Di kawasan yang jarak antara pulau-pulaunya sangat jauh dan populasinya kecil, pengaturan keamanan semacam ini sangat masuk akal. Hal ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk fokus pada pembangunan tanpa beban, mempertahankan sistem pertahanan yang kompleks dan mahal. Nauru, salah satu negara terkecil dan terisolasi di dunia, menawarkan kombinasi keindahan dan keterpencilan yang unik. Jaraknya yang ekstrem di Samudra Pasifik yang luas, ditambah dengan kesulitan aksesibilitas, menjadikannya salah satu negara yang paling sedikit dikunjungi di dunia. Bagi para pelancong petualang atau mereka yang tertarik dengan permata tersembunyi dunia, Nauru mewakili destinasi luar biasa namun jarang dijelajahi. Namun, ketidakmampuan untuk mengakses pulau ini dan kompleksitas perjalanan ke dan di dalam perbatasannya membuatnya menjadi pengalaman langka yang dinikmati hanya oleh beberapa pengunjung setiap tahunnya. Nauru dikunjungi sekitar 200 wisatawan setiap tahun. Sebagai perbandingan, destinasi populer seperti Maladewa atau Hawaii menyambut jutaan turis setiap tahunnya. Terletak di tengah Pasifik, Nauru berjarak sekitar 3.000 km dari pantai timur Australia dan 4.500 km dari Hawaii, menjadikannya salah satu negara yang paling terisolasi di dunia. Penerbangan ke Nauru terbatas hanya pada satu maskapai, Nauru Airlines, yang mengoperasikan penerbangan yang jarang dan seringkali mahal. Rute-rute ini menghubungkan Nauru dengan beberapa negara Pasifik lainnya dan Australia. Tetapi jadwal yang tidak teratur membuat perencanaan perjalanan menjadi sulit. Keterbatasan penerbangan dan harga tiket yang tinggi secara alami menghalangi wisatawan biasa untuk menjelajahi pulau yang jauh ini. Menambah tantangan adalah proses visa yang rumit, yang semakin mengurangi jumlah pengunjung. Bahkan jika wisatawan berhasil mengatasi hambatan logistik dalam memesan penerbangan, hambatan administratif masih menjadi tantangan lain. Proses visa Nauru terkenal rumit, melibatkan banyak dokumen dan persyaratan yang bisa membuat banyak calon petualang mundur. Mengajukan visa seringkali memerlukan komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah, dan persetujuan bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan lebih lama, dibandingkan dengan kemudahan mengunjungi destinasi yang lebih ramah turis
Eksklusivitas Nauru tampak hampir disengaja, menjaga isolasi sambil membuatnya menjadi destinasi yang sulit dijangkau, bahkan bagi wisatawan yang paling gigih. Hambatan birokrasi ini semakin rumit dengan upaya pemerintah untuk mengontrol aliran informasi tentang negara ini, terutama terkait dengan media internasional. Jurnalis menghadapi proses yang lebih ketat, dengan biaya visa media yang sangat mahal, dan pengawasan ketat selama mereka tinggal. Peralatan pemotretan, termasuk drone, sering disita atau bahkan dilarang, membuatnya sulit untuk menangkap gambar atau video pulau ini tanpa izin pemerintah. Ini menambah lapisan misteri, karena keindahan alam Nauru dan lingkungan uniknya tetap relatif tidak terdokumentasi dalam media global. Namun, bagi mereka yang berhasil mengunjungi Nauru, pulau ini menawarkan hadiah yang jarang bisa diperoleh. Kesempatan untuk menjelajahi tempat yang sebagian besar belum terjamah oleh pariwisata massal. Jarak dan keterpencilan pulau ini secara tidak langsung telah melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan budayanya. Garis pantai yang berbatu, terumbu karang, dan lingkungan alam yang masih asli menawarkan kesempatan langka untuk merasakan Pasifik seperti yang dahulu. Sebelum gelombang modernisasi melanda sebagian besar wilayah tersebut, dengan hanya sekitar 10.000 penduduk, populasi kecil Nauru berarti bahwa budaya dan kehidupan sehari-hari pulau ini tetap terjaga dari tekanan untuk melayani turis. Isolasi ini tidak hanya geografis, tetapi juga kultural. Karena masyarakat Nauru telah mempertahankan cara hidup yang semakin langka di abad ke-21. Rasa menjadi salah satu dari sedikit orang yang menginjakkan kaki di pulau ini menambah daya tarik Nauru sebagai destinasi eksklusif. Meskipun daya tarik alami Nauru, upaya pemerintah untuk membatasi akses terhadap informasi telah menodai citra internasional negara ini. Ini terutama berlaku terkait dengan penanganan pemerintah terhadap media internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Nauru telah menghadapi pengawasan internasional terkait perannya dalam menampung pusat pemrosesan pengungsi berdasarkan perjanjian dengan Australia. Kemitraan ini menempatkan Nauru di pusat perhatian bagi organisasi hak asasi manusia dan media. Banyak di antaranya mengkritik negara ini atas perlakuannya terhadap pengungsi dan kurangnya transparansi. Untuk membatasi pengawasan ini, Nauru memberlakukan pembatasan ketat terhadap jurnalis. Akses media dikontrol secara ketat, dan jurnalis yang mengunjungi Nauru dipantau sepanjang waktu mereka berada. Peralatan pemotretan sering disita saat kedatangan, dan bahkan perangkat pribadi bisa diperiksa untuk mencegah dokumentasi tanpa izin di area atau isu sensitif. Pembatasan ketat ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah Nauru untuk membatasi aliran informasi dan mengelola citra internasionalnya. Kombinasi kebijakan media yang ketat, proses visa yang rumit, dan kebijakan isolasi menciptakan lingkungan di mana Nauru tetap diselimuti misteri bagi sebagian besar dunia. Bagi mereka yang tertarik dengan geografi, antropologi, dan studi tentang budaya terpencil, ini menjadikan Nauru semakin menarik. Ini adalah tempat di mana geopolitik modern dan kehidupan tradisional pulau bertemu dengan cara yang sulit disaksikan secara langsung, namun sangat menarik untuk dijelajahi dari jauh. Kisah Nauru adalah pelajaran peringatan tentang kekayaan, kehancuran lingkungan, dan ketahanan manusia. Pulau yang dulunya subur dan penuh kehidupan kini mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki setelah bertahun-tahun penambangan fosfat, membuat banyak bagian dalamnya menyerupai gurun tandus yang mirip dengan permukaan bulan. Dampak lingkungan dari operasi penambangan ini sangat besar, dengan akibat yang berlangsung lama bagi ekosistem, ekonomi, dan cara hidup pulau tersebut. Fosfat, mineral yang mengubah Nauru dari pulau Pasifik yang kurang dikenal menjadi salah satu negara terkaya per kapita pada abad ke-20, juga menjadi akar kehancurannya. Penemuan deposit fosfat pada awal 1900-an memicu era penambangan yang menghilangkan lapisan tanah subur pulau, yang terbentuk selama ribuan tahun dari guano burung laut. Fosfat ini sangat dibutuhkan untuk pupuk, dan selama beberapa dekade, Nauru mengekspor sejumlah besar fosfat ke negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Seiring dengan ekspansi penambangan, lanskap lingkungan Nauru mulai berubah drastis. Pada tahun 1960-an, lebih dari 80% permukaan pulau telah ditambang, mengubahnya menjadi gurun tandus. Vegetasi subur yang sebelumnya menutupi pulau digantikan oleh puncak-puncak batu kapur yang tajam. Tertinggal setelah tanah kaya fosfat diekstraksi dari udara.
Area yang sudah ditambang di Nauru tampak keras dan tandus, menyerupai permukaan bulan yang berlobang. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan fosfat sangat besar. Dahulu Nauru memiliki tanah subur yang dapat mendukung pertanian. Namun sekarang, hampir seluruh tanah yang bisa diolah telah hilang. Kegiatan pertanian tradisional pulau, yang mengandalkan tanaman kelapa, pisang, dan lainnya, hampir tidak mungkin dilakukan. Akibatnya, ketergantungan Nauru pada makanan impor meningkat pesat, memberi tekanan pada ekonomi dan membatasi kemampuan penduduk untuk mandiri. Kehilangan tanah subur ini juga berdampak pada keanekaragaman hayati Nauru. Aktivitas penambangan tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga mengganggu habitat spesies asli pulau ini. Ekosistem unik Nauru, yang sudah rentan karena ukuran pulau yang kecil dan isolasinya. Kesulitan pulih dari kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan. Keseimbangan ekologis yang rapuh antara daratan, laut, dan masyarakat Nauru hancur. Kerusakan lingkungan ini mempengaruhi bukan hanya pertanian, tetapi juga cara hidup tradisional masyarakat Nauru. Perikanan, yang dulu menjadi mata pencaharian utama dan budaya penting bagi orang Nauru, kini terancam oleh kerusakan lingkungan laut sekitar. Polusi dari limbah penambangan merusak terumbu karang dan perairan pesisir, menyebabkan penurunan populasi ikan dan mengancam mata pencaharian para nelayan lokal. Menghadapi tantangan ini, banyak praktik tradisional Nauru yang telah ditinggalkan atau diubah secara signifikan. Hubungan antara tanah, laut, dan manusia yang sangat penting dalam budaya Nauru telah melemah, meninggalkan kekosongan budaya yang sulit diisi. Kehilangan praktik-praktik ini menjadi pengingat nyata akan akibat jangka panjang dari kehancuran lingkungan. Sejak 1960-an, ilmuwan dan pakar lingkungan sudah memperingatkan bahwa kegiatan penambangan Nauru yang pesat tidak dapat dipertahankan. Laporan menunjukkan bahwa pulau ini bisa menjadi tidak layak huni dalam beberapa dekade jika penambangan dilanjutkan dengan kecepatan tersebut. Namun, peringatan-peringatan ini sebagian besar diabaikan, mengingat keuntungan besar yang diperoleh dari fosfat. Pada puncaknya, pendapatan per kapita Nauru hampir setara dengan negara-negara kaya barat, dan kekayaan dari ekspor fosfat membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, dan gaya hidup mewah bagi banyak penduduk pulau. Pada 1980-an, situasi semakin buruk. Kerusakan lingkungan sangat parah, sehingga para pemimpin pulau ini terpaksa menghadapi kenyataan dari pilihan mereka. Beberapa bahkan membahas kemungkinan memindahkan seluruh penduduk ke Australia, Selandia Baru, atau Pulau Pasifik lainnya. Pada 1962, Perdana Menteri Australia, Robert Menzies mengakui tanggung jawab Australia untuk membantu Nauru merencanakan masa depan yang berkelanjutan, mengingat keuntungan dari cadangan fosfat Nauru. Namun, meski diskusi tersebut ada, rakyat Nauru memilih untuk tetap tinggal di pulau mereka. Tidak rela meninggalkan tanah air mereka, meski prospeknya suram. Bagi banyak orang, gagasan meninggalkan Nauru terasa mustahil, karena pulau itu bukan hanya rumah fisik mereka, tetapi juga warisan budaya dan leluhur mereka. Hari ini, pada tahun 2024, kehancuran lingkungan akibat penambangan fosfat tetap menjadi tantangan terbesar Nauru. Upaya untuk merehabilitasi tanah sangat lambat dan mahal. Memulihkan bagian dalam pulau menjadi keadaan yang dapat dihuni, membutuhkan sumber daya keuangan dan keahlian yang sangat besar, yang sulit didapatkan bagi negara yang hampir menghabiskan sebagian besar sumber daya yang dulunya melimpah. Beberapa proyek reforestasi telah dimulai, namun skala kerusakan membuat pemulihan menjadi tugas yang sangat sulit. Selama berabad-abad, masyarakat Nauru hidup harmonis dengan lingkungan mereka, mengandalkan sumber daya alam pulau untuk bertahan hidup. Memancing, bertani, dan perdagangan kelapa adalah dasar dari cara hidup mereka. Namun, seiring meningkatnya penambangan fosfat pada abad ke-20 dan mengubah lanskap menjadi gurun tandus, masyarakat Nauru terpaksa menghadapi tantangan besar. Kehilangan tanah subur, berkurangnya pasokan air tawar, dan ketergantungan ekonomi pada kekuatan eksternal menciptakan masa depan yang tak menentu bagi pulau ini. Di tengah kehancuran ekologis yang disebabkan oleh penambangan, beberapa daerah di Nauru tetap menjadi simbol dari lingkungan pulau yang dulu murni. Salah satu tempat tersebut adalah Laguna Buada, sebuah badan air tawar yang terletak di pedalaman dan dikelilingi oleh vegetasi tropis. Berbeda dengan bagian pulau yang telah ditambang, Laguna Buada tetap menjadi tempat berlindung bagi keanekaragaman hayati.
rumah bagi tanaman asli, burung, dan kehidupan akuatik. Oase ini, yang sangat kontras dengan lanskap sekitarnya, menjadi pengingat tentang apa yang pernah dimiliki Nauru dan menjadi simbol harapan untuk pemulihan lingkungan. Laguna Buada tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Bagi masyarakat Nauru, laguna ini adalah tempat untuk refleksi, rekreasi, dan hubungan dengan alam. Ini melambangkan ketahanan alam dan memberikan gambaran tentang keanekaragaman hayati pulau yang kaya. Sebagian besar hilang akibat aktivitas manusia. Bagi mereka yang beruntung mengunjungi Nauru, keramahan penduduk lokal sering menjadi aspek yang paling berkesan dari pengalaman tersebut. Keramahan sangat terikat dalam budaya Nauru, dan pengunjung seringkali terkesan dengan sikap ramah dan terbuka dari penduduk pulau. Tidak jarang penduduk lokal menyambut pengunjung dengan rasa ingin tahu, ingin berbagi cerita, atau terlibat dalam percakapan ringan. Seorang wisatawan mengingat pertemuannya dengan seorang penduduk lokal. Membuat teman baru di Nauru. Apa namamu? Namaku Evening of Children. Saya Anthony. Senang bertemu denganmu. Interaksi ini, yang memadukan humor dengan keramahan, adalah gambaran bagaimana orang Nauru menyambut orang luar. Kehidupan di pulau ini berjalan dengan pelan, dan populasi kecil menciptakan rasa komunitas di mana semua orang saling mengenal. Ukuran pulau yang kecil, hanya 21 km persegi, juga menghasilkan pengamatan lucu tentang pembagian wilayahnya. Nauru dibagi menjadi 14 distrik, namun seluruh negara bisa dikelilingi dengan mobil dalam waktu kurang dari 1 jam. Lucu bagaimana sebuah pulau kecil memiliki begitu banyak distrik, hanya butuh sekitar 2 menit untuk sampai ke negara bagian berikutnya. Ujar salah satu pengunjung, menyoroti keunikan organisasi geografis pulau ini. Meskipun ruang terbatas, setiap distrik memiliki karakteristik uniknya sendiri, mencerminkan sifat erat dari komunitas yang tinggal di sana. Saat Nauru melihat ke masa depan, pelestarian budaya tetap menjadi isu yang sangat penting. Meskipun modernisasi telah memperkenalkan cara hidup baru, tradisi yang mendalam dan nilai-nilai komunitas pulau ini terus memainkan peran penting. Bagi masyarakat Nauru, budaya mereka bukan hanya penghubung ke masa lalu, tetapi juga kekuatan pemandu untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, menghadapi upaya pemulihan lingkungan, diversifikasi ekonomi, dan tantangan isolasi. Ketahanan masyarakat Nauru dan warisan budaya mereka akan sangat penting bagi kelangsungan hidup pulau ini. Perjalanan Nauru dari surga menjadi paradoks adalah pelajaran mendalam tentang dampak eksploitasi sumber daya, pengelolaan yang buruk, dan perubahan budaya. Sebuah peringatan tentang kekayaan, kehancuran lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Jika Anda, seperti kami, memiliki minat untuk menjelajahi tempat-tempat unik dan budaya yang berbeda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tekan lonceng untuk mengikuti petualangan kami yang akan datang. Masih banyak tempat indah di dunia yang menunggu untuk kita temukan bersama. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.